Halo, salam jumpa pemirsa Dawa TV dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda? Semoga selalu bahagia dan luar biasa. Senang sekali saya Nisha Naila dapat kembali hadir menjumpai Anda. Tentunya dalam program yang selalu Anda nanti-nantikan, apalagi kalau bukan program acara Manage Your Mind. Dan di kesempatan kali ini pemirsa, tema pada kesempatan kali ini adalah etos kerja yang baik menurut Islam. Dan di kesempatan kali ini pemirsa, berbahagia sekali sudah kedatangan tamu spesial yang terhormat Bapak Rubai selaku Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Wisata Batu. Ini nama lengkapnya Bapak ini Bapak Muhammad Rubai. Muhammad Rubai, begitu saja ya Bapak ya. Salam kenal ya Bapak ya, dan terima kasih sudah berkenan hadir di studio Dawah TV untuk memberikan pencerahan yang bermanfaat untuk pemirsa Dawah TV. Seperti itu Bapak ya. Tema kali ini Bapak tentang etos kerja ya Bapak ya. Etos kerja itu apa Bapak? Etos kerja sebenarnya kalau secara istilah kan kesungguhan bekerja. Iya. Etos itu adalah etika, kerja itu adalah kita bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, bergerak, melangkah dan sebagainya untuk berusaha. Itu kan namanya etos kerja. Iya. Begitu ya Bapak ya. Ada semangat seperti itu dalam etos kerja seperti itu ya Bapak ya. Nah, Bapak ini juga bagi-bagi share atau sharing tentang pengalaman kerja Bapak pada saat ini dan dulu-dulunya seperti apa, bisa di-sharingkan pada pemirsa. Terima kasih para pemirsa dimanapun berada. Jadi setelah saya sampaikan tadi tentang etos kerja, nah pengalaman etos kerja atau pengalaman kerja bagi saya pribadi terutama itu saya mulai dari yang kecil, dari nol. Artinya saya dulu ketika masih kuliah itu pernah berjualan semisal sandal, kemudian sepatu keliling pasar. Keliling pasar, di Batu ada namanya dulu pasar hewan. Saya itu pernah di tahun 91-an gitu, saya pernah bekerja bermula dari situ. Saya mencoba untuk berusaha keras, membiayai pendidikan saya, agar saya terus bisa melakukan pendidikan dengan cara bekerja yang baik, yang halal, sesuai dengan etos kerja yang diajarkan oleh Islam. Iya, gitu ya Pak. Kemudian pada akhirnya Pak setelah dari kecil-kecil itu, setelah kuliah selesai, setelah tahun 96 kalau nggak salah itu, kurang lebih, itu saya berkesempatan menjadi tata usaha di sebuah sekolahan. Sekolahan Islam selama 1 tahun. Kemudian tahun 92 kami berkesempatan untuk menjadi pendidik, mengajar di sebuah sekolah SMP Islam. Mulai tahun 91 sampai 2020 saya itu menjadi guru sampai sekarang juga lah. Guru apa Bapak? Saya megang bidang studi ilmu pengetahuan sosial. IPS ya Pak? IPS ya. Favorit saya itu. Di sebuah sekolah di Batu ya. Iya, kemudian sampai dengan Bapak menjadi ketua FKUB ya Bapak ya? Ya, ketua FKUB itu saya mulai dari bawah juga. Sebelum saya menjadi ketua FKUB itu dulu saya pernah aktif di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama ketika masih SMA. Kemudian saya berikutnya saya ikut Ansor, kemudian dulu di Batu ada namanya Imakoba, Ikatan Mahasiswa Kota Batu. Kemudian ikut juga jadi pengurus cabang NU Kota Batu. Nah, dari situ, dari pengurus cabang NU itu kami diberi amanah, ditunjuk untuk mewakili NU menjadi pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama di Kota Batu. Dulu belum menjadi ketua, itu masih menjadi wakil sekretaris. Kemudian di tahun 2019 sampai nanti 2024 itu nanti kami diberi amanat menjadi ketua Forum Kerukunan Beragama di Kota Batu. Alhamdulillah, luar biasa sekali perjalanan kerja Bapak ini, memotivasi saya juga. Jadi dimulai dari nol dulu Bapak ya, semua itu Bapak ya, kemudian bisa sampai sukses seperti Bapak Rubai. Terima kasih Bapak ya sharing pengalaman kerjanya. Ini juga menjadi contoh bagi generasi muda, terutama saya juga, agar selalu semangat gitu ya, mulai dari nol. Iya Bapak. Nah tadi kita membahas tentang etos kerja secara umum Bapak.
Kalau dalam Islam sendiri, etos kerja itu apa, Bapak? Etos kerja itu ya yang dimaksud adalah kesungguhan. Kesungguhan dalam satu diajarkan kalau kamu bekerja harus sungguh-sungguh. Ada istilahnya manjada wajada. Kamu harus bersungguh akan nanti mencapai suatu keberhasilan. Namanya manjada wajada. Siapa yang bersungguh akan berhasil. Sehingga Islam mengajarkan semua umat Islam, semua umatnya untuk bekerja keras, untuk bekal ibadah sehingga ibadahnya bisa tekun, khusyuk dan bisa merubah dirinya menjadi lebih baik. Begitu ya, Bapak. Kerja itu kan pasti menghasilkan yang namanya uang ya, Bapak ya. Begitu ya, rupiah begitu kalau di Indonesia. Nah, menurut Bapak sendiri, apakah kita sebagai manusia yang ada di dunia ini tuh apakah harus bekerja untuk menghasilkan uang, begitu Bapak ya? Menurut ajaran Islam bagaimana? Apakah sejak zaman Nabi itu sudah ada yang namanya bekerja, begitu ya, untuk menghasilkan sesuatu yang bisa kita nikmati sendiri dan keluarga kita, gitu? Ya, secara umum, secara tingkatan yang paling rendah, secara syariat lah, itu memang Islam menganjurkan dan bahkan mewajibkan umatnya untuk bekerja. Misalnya contohkan oleh Nabi ketika masih muda, beliau sudah bekerja menjadi pedagang. Kemudian setelah menikah, dia berdagang miliknya istrinya, namanya Khadijah itu barang-barangnya dijalankan sebagai barang perdagangan. Kemudian Nabi juga pernah membantu orang untuk bekerja, kemudian pernah mengembala kambing dan sebagainya. Itu contoh-contoh yang dilakukan oleh para nabi dan rasul untuk bekerja sehingga umatnya tidak bermalas-malasan dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun. Diharapkan menjadi orang yang bisa mandiri, mencukupi dirinya sendiri, tidak bergantung pada orang lain dengan cara bekerja menurut Islam secara halal, secara baik. Kalau bekerja itu secara baik dan halal, nanti hasilnya juga akan menjadi barang yang halal, begitu kan? Begitu ya, gitu, ya. Kemudian apa benar bagi seorang Muslim bekerja ini merupakan sesuatu kewajiban untuk menggapai ridho Allah Subhanahu Wa Taala, Bapak? Ya, betul. Jadi seorang Muslim itu bekerja untuk menggapai ridho Allah, betul. Karena apa? Karena bekerja diniatkan sebagai ibadah, tidak hanya syukur bekerja, tidak hanya pokoknya bekerja, tidak, tapi kerja yang dilandasi untuk bekal ibadah, untuk menjaga kesehatannya, untuk menjaga kemurnian ajarannya melalui bekerja tadi. Nah, bekerja kalau tadi Ibu mengatakan bisa menghasilkan apa saja yang bermanfaat. Ya, uang salah satunya, tapi tidak hanya uang, ada banyak hasil kerja yang berupa selain uang tapi membawa manfaat bagi dirinya, membawa berkah bagi dirinya, sehingga dia akan mendapatkan ridho dari Allah dengan bekerja dan mendapatkan hasil dan proses yang halal tadi, sehingga bisa digunakan hasil dari bekerja itu untuk beribadah. Misalnya orang yang bekerja dengan baik dan halal, hasilnya halal, kemudian mendapatkan upah, dibuat untuk membeli peralatan ibadah. Kalau dibuat untuk membayar zakat, dipakai untuk pergi umroh, pergi haji. Kalau tidak bekerja kan tidak bisa. Bekerja supaya dia hasil, dan kalau bisa menjadi orang kaya yang nanti akan bisa memberikan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan, gitu. Begitu Bapak ya. Kemudian berbicara tentang bekerja atau pekerjaan, menurut ajaran Islam itu pekerjaan yang seperti apa yang sekiranya itu di mata Allah itu betul-betul halal, ya Bapak ya, dan berkah seperti itu. Pekerjaannya seperti apa, Bapak? Karena tanpa manusia sadari kadang-kadang pekerjaannya bagus, mungkin cara menghasilkannya ini yang kurang benar, begitu ya Pak ya. Itu menurut Bapak bagaimana, Bapak? Pekerjaan seperti apa yang menurut ajaran Islam ini harus ini bagus, apa pekerjaannya? Ya, pekerjaan yang dia lakukan itu mulai dari awalnya harus baik, kemudian prosesnya juga baik, sehingga hasil yang dipetik juga akan baik. Kalau ada pekerjaan yang baik tapi dikerjakan dengan proses yang tidak baik dan bahkan itu melanggar aturan hukum syariat, kan hasilnya akan tidak baik, dan hasilnya mungkin bahkan menjadi barang haram. Contohnya saja begini, dia bekerja, memang bekerjanya dia
mencuri kemudian menghasilkan barang, katakanlah misalnya sarung ya, kemudian sarungnya dia dapat dari mencuri atau mencopet, nah sarung didapatkan dibuat beribadah sholat, ya tetap sholatnya tidak jadi baik, tidak diterima atau bagaimana? Iya, karena dia memakai barang untuk sholat dari hasil yang haram. Makanya dari awal harus baik dan halal, kemudian prosesnya halal, nanti akan menghasilkan barang yang berkah dan halal tadi. Itu caranya bekerja bagi umat Islam yang baik tadi. Jangan sampai barang yang baik itu diproses, dikerjakan dengan cara yang tidak baik, yang melanggar syariat. Taman-eman barangnya itu baik, ya, tapi dikerjakan dengan cara yang tidak baik, yang melanggar syariat, akhirnya akan menghasilkan sesuatu yang tidak baik, bahkan haram tadi, ya, begitu. Iya, Pak. Kita lanjutkan kembali ya, Pak, ya, perbincangan kita tentunya setelah jeda para berikut ini. Tetap dalam program acara Manage Your Mind. Masih dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. Ya, pemirsa, masih bersama saya Nisha Naila dan Bapak Muhammad Rubai selaku Ketua FKUB Kota Wisata Batu. Ya, Bapak menyambung tadi ya, Pak, ya, menyambung perbincangan kita tentang suatu pekerjaan apabila didapatkan dengan cara yang salah, tapi melakukan hal yang baik. Contohnya tadi Bapak menyampaikan mencuri, ya, mencuri kemudian digunakan sarungnya, ya, sarungnya digunakan untuk sholat. Nah, ini caranya salah, Pak, ya, walaupun digunakannya untuk hal-hal yang positif seperti itu. Nggak sah ya, tidak diterima ya, Pak, ya. Memakai alat sholat yang tidak pada tempatnya, yang tidak halal. Kan. Tapi ada pemikiran juga, Bapak, ya, caranya salah, tapi menurut pribadinya ini pokok Allah aja yang menilai, begitu. Menurut Bapak bagaimana itu? Pemikiran seperti itu? Ya, karena kan ada, kalau dia bilang kan ada tatanan dalam Islam, ada syariat, ada namanya ma'rifat dan hakikat. Kalau dari segi syarat saja sudah salah, apalagi berikutnya. Kalau dia ngotot kok benar, misalnya ya, mohon maaf, ada seseorang ya, kemudian mencuri dan halus, sana korupsi lah katanya. Ya, banyak kesempatan di kantornya untuk dikorupsi, uangnya banyak kan dikorupsi. Kemudian uang hasil korupsinya dipakai untuk umroh atau untuk haji. Menurut dia betul, saya akan menebus dosa saya ketika saya umroh dan haji, walaupun dari hasil korupsi. Tidak boleh, tetap tidak boleh. Kan begitu, tetap tidak boleh, walaupun menurut dia itu bisa-bisa saja, boleh saja, tapi menurut aturan syariat Islam, hukumnya nggak boleh. Kalau itu dibolehkan, berarti merugikan banyak pihak, merugikan seorang, negara, sebagainya kan. Kalau begitu ya, semua orang begitu ya, Pak, ya. Gitu. Iya, seperti itu. Kemudian, apakah bekerja ini juga merupakan suatu manifestasi amal soleh, Pak? Iya, jadi seseorang yang bekerja itu memang bisa dibuat manifestasi amal soleh bagi orang yang bekerja sendiri, apalagi dia seorang muslim. Seorang muslim yang bekerja memang diperintah oleh Allah dan Rasulnya. Kita sebagai seorang muslim harus bekerja, bahkan bekerja dengan sungguh-sungguh untuk bekal beribadah kepada Allah. Niatkan untuk bekal beribadah kepada Allah, apapun itu. Ya, kita bekerja mencari nafkah, bekerja dengan keras, kemudian dapat hasil, kemudian akhirnya diberikan makanan misalnya untuk kita makan sendiri. Kalau sudah punya anak istri, dibuat makan bersama anak istrinya. Pekerjaannya diawali dengan halal, prosesnya halal, sehingga dibelikan dari hasil yang halal, makanan menjadi halal. Dimakan bersama keluarga menjadi makanan yang halal, yang berkah. Jadi keluarganya bisa menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah, karena dihasilkan dari pekerjaan dan hasil yang berkah dan halal tadi. Begitu ya, Bapak, ya. Baik, menyambung juga tentang yang namanya etos kerja. Setiap manusia yang bekerja gitu, baik swasta, negeri gitu ya, wira swasta, itu harus memiliki etos kerja, Bapak, ya. Nah, etos kerja itu diciptakan apakah dari pimpinannya atau harus dari diri sendiri, Bapak, agar menghasilkan karya atau hasil yang maksimal seperti itu? Ya, sebaiknya etos kerja itu dilakukan oleh seseorang itu tanpa harus nunggu diperintah oleh yang lain, oleh atasannya, oleh temannya, atau oleh siapa. Bahkan beribadah pun kalau perlu etos beribadah itu dilakukan.
Dia kalau sudah memahami ibadah, misalnya ya, sholat itu dilakukan dengan cara kesadaran karena dia membutuhkan sholat itu, bukan atas perintah. Saya sholat karena diperintah oleh Allah, bukannya itu karena sholat jadi kebutuhan saya sehingga saya melakukan sholat apapun. Bisa sholat 5 waktu, ditambah sholat tahajud, sholat duha dan sebagainya. Demikian juga bekerja. Bekerja itu etosnya ya sebaiknya harus dilakukan menurut kesadarannya sendiri tanpa diperintah oleh yang lain, oleh atasan sebagainya. Sehingga kalau sudah etos kerja itu timbul dari diri sendiri tadi, maka menurut Islam nanti akan lebih berkah daripada dia etos kerjanya nunggu dari temannya, nunggu dari atasannya. Kalau ditawasi oleh atasan tidak bekerja enak-enakan. Kalau atasannya datang baru dia bekerja. Itu namanya etos kerja yang tidak baik kan. Gitu. Menurut pengalaman Bapak yang juga sudah berpengalaman lama dalam bekerja ya Bapak ya, etos kerja yang harus dimiliki oleh seorang pegawai itu apa saja Bapak? Ya, sikapnya, sifatnya atau bagaimana? Yang pertama disiplin. Disiplin, tertib, kemudian mematuhi aturan yang berlaku itu harus. Ya. Kalau tidak disiplin, misalnya kantornya mengharuskan dia masuk jam 7, ya jam 7. Apalagi punya janji dengan orang lain, misalnya ya harus ditepati. Islam itu harus begitu. Kalau berjanji harus ditepati. Kalau adu dainun, janji adalah utang. Ya, jangan sampai sudah berjanji dengan orang lain sudah datang, dia belum datang misalnya. Karena itu dalam etos kerja dalam Islam itu sangat dianjurkan. Artinya apa? Kalau etos kerjanya baik, maka nanti hasilnya akan baik. Kalau etos kerjanya jelek, maka hasilnya akan jelek. Maka etos kerja itu selayaknya itu timbul dari pribadi, tidak usah menunggu dari yang lain, dari atasan dari teman juga ya. Jadi harus memiliki prinsip dan juga tanggung jawab Bapak ya, karena memang bekerja, apalagi bekerja di kantor yang notabene ini ikut orang begitu ya, kecuali yang wira swasta gitu Bapak ya. Kecuali yang wira swasta dia punya usaha sendiri itu lain lagi. Tapi disiplin harus tetap Pak. Ya, meskipun dia seorang wira swasta bebas dari jam kerja, tapi kalau nggak disiplin tetap nanti hasilnya nggak bagus. Misalnya seorang wira swasta, dia sudah waktunya bertemu dengan kliennya atau bertemu dengan sahabat untuk kerjasama dari teman-temannya itu sudah waktunya bertemu, tapi dia kok tidak berangkat untuk bertemu. Karena yang teman bisnisnya kan akhirnya kan menyepelekan dia. Ini orang ini tidak tepat janji. Buat apa saya bekerja dengan dia? Lain kalau tepat waktu, tepat janji, bisa dipegang omongannya, jika akan menjalin kerjasama terus dengan dia kan begitu. Begitu ya Bapak ya. Jadi harus apapun pekerjaannya, baik itu swasta, negeri maupun wira swasta, tetap yang namanya disiplin itu juga salah satu dari etos kerja, begitu ya Bapak ya, mengedepankan kedisiplinan dan juga tanggung jawab begitu ya Bapak ya. Kemudian Bapak sebagai umat Muslim gitu Bapak ya, apakah kita perlu untuk menjaga atau pilih-pilih yang namanya suatu pekerjaan atau lingkungan pekerjaannya, misalkan misalkan ini ada hubungannya dengan kerukunan umat beragama juga ya Pak ya. Misalkan di suatu instansi begitu itu memang pemiliknya adalah non muslim seperti itu. Apakah kita tidak boleh bekerja di tempat itu karena hanya pemiliknya misalkan atau lingkungannya itu mayoritas itu non muslim itu. Itu kalau menurut syariat Islam bagaimana? Apakah kita harus bekerja memang yang sesuai dengan keyakinan kita, agama kita, ataukah boleh kita bekerja di tempat yang memang membaur dengan semua umat beragama? Iya Bapak, silakan. Ya, menurut Islam itu bekerja itu kan untuk menafkahi dirinya maupun keluarganya dan juga yang di tangannya. Nah, dalam Islam itu bekerja dimanapun boleh, asalkan pekerjaan yang dilakukan adalah baik, halal, dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dimanapun dia bekerja itu boleh. Misalnya ada seorang muslim atau muslimah bekerja di tempat orang non muslim, itu boleh saja, asalkan dia seorang muslim tadi tetap menjalankan perintah Allah. Ketika waktu sholat tetap bisa sholat, waktu puasa bisa berpuasa dan sebagainya, itu tidak masalah walaupun bekerja di lingkungan di tempat orang yang tidak muslim. Kan misalnya seorang guru bekerja, dia sebagai pegawai negeri seorang guru muslim ditugaskan di sekolahan non muslim, apakah boleh? Boleh saja. Boleh saja, asalkan seorang guru itu misalnya
tetap menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim. Itu boleh saja ketika sholat, ya waktu sholat datang harus sholat, ketika puasa ya puasa. Nah, jangan sampai kita gara-gara perbedaan agama itu akan menghalangi pekerjaan kita. Artinya apa? Pekerjaan itu sepanjang itu baik, halal, dan prosesnya juga halal, sebagai seorang muslim nanti mengharapkan hasil pekerjaan atau nafkah yang halal tadi. Baik. Itu begitu. Begitu Bapak ya. Jadi prosesnya atau cara mendapatkan yang namanya nafkah itu memang harus memang betul-betul halal ya, bagaimanapun lingkungannya. Asalkan kita bisa saling menghormati, saling toleransi, menghormati antar umat beragama, itu tidak menjadi suatu permasalahan ya Bapak ya. Baik, luar biasa sekali Bapak. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita yang luar biasa ini Bapak ya. Tapi setelah jeda pariwara berikut ini, tetap dalam program acara Manage Your Mind. Masih dalam program acara Manage Your Mind, dan terima kasih pemirsa masih menyaksikan program acara Manage Your Mind bersama saya Nisha Naila dan juga Bapak Rubai selaku Ketua FKUB Kota Wisata Batu. Iya Bapak, terima kasih ya Bapak ya pencerahannya tentang etos kerja ini, bagaimana cara manusia ini mendapatkan yang namanya penghasilan itu dengan cara yang benar, juga halal menurut syariat Islam begitu ya Pak ya. Menyambung lagi Bapak, kemudian adakah dalil dalam Al-Quran atau hadis yang membahas tentang etos kerja? Iya, ada Bu. Ada. Ya, dalil dalam Al-Quran itu yang artinya itu suatu kaum itu tidak akan bisa berubah kecuali dia merubahnya sendiri. Itu adalah etos kerja yang ada dalam Islam. Jadi umat Islam sesuai dengan Al-Quran tadi, maka dia harus merubah nasibnya dengan cara bekerja. Tidak bisa diam-diam bermalas-malasan. Maka sesuatu kaum atau seseorang, ya, suatu daerah atau seseorang itu untuk bisa merubah nasibnya dia harus bekerja. Bekerja agar keadaannya dari yang jelek menjadi baik, yang baik menjadi lebih baik. Sehingga Al-Quran sangat menganjurkan untuk berusaha dengan keras, merubah nasibnya, ya, sehingga seseorang atau kaum itu nanti lama-lama dengan bekerja keras akan bisa berubah dari hal yang buruk kemudian menjadi baik. Kalau sudah baik akan menjadi lebih baik. Secara ekonomi, kalau masih di bawah sejahtera, prasejahtera akan menjadi sejahtera dan lebih sejahtera lagi, dan bisa nanti menghidupi orang-orang di sekitarnya yang masih memerlukan. Karena itulah Islam selalu menganjurkan sesuai dalam Al-Quran itu bekerja. Sesuai dalam Al-Quran bekerja yang baik, kemudian berproses bekerja yang baik, menghasilkan baik. Kalau bisa orang Islam itu menjadi orang yang mampu semuanya. Jangan sampai jadi orang Islam lemah ya, dengan tidak mau bekerja, malas-malasan, sehingga dia menjadikan orang Islam yang lemah, yang sukanya minta-minta. Sehingga kalau ada hadis Nabi mengatakan, jadilah tangan yang di atas, jangan sampai jadi tangan yang di bawah. Artinya apa? Jangan sampai hanya nadong, minta-minta, jadilah orang yang memberi. Tentunya untuk bisa memberi, maka harus bekerja dulu dengan keras, dengan baik, maka akan menghasilkan dan bisa disumbangkan kepada orang lain. Kan begitu. Bapak menyinggung lagi, Allah ini kan maha pemberi ya Pak ya. Betul. Memberi rezeki seluas-luasnya begitu ya Pak ya. Jika kita sebagai manusia ini memohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh, meminta dibukakan rezeki, jika rezekinya ini sulit mohon dimudahkan, jika masih ada di atas mohon diturunkan, begitu ya Bapak ya. Nah, apakah dengan cara kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala itu rezeki akan datang sendiri tanpa adanya yang namanya etos kerja, kemudian kita berusaha gitu, bisa nggak Pak? Begitu. Hanya memohon kusuk gitu Bapak, sholat 5 waktu, menjalankan ajaran Islam yang baik gitu. Apakah bisa Allah menurunkan rezeki itu tanpa adanya bekerja atau berusaha? Ya kalau dikatakan bisa saja. Bisa, kan ya, bisa, Allah itu maha bisa. Tapi betul. Kan harus dibarengi berusaha. Di samping berdoa, manusia harus berusaha. Jangan hanya berdoa saja, tapi tidak mau berusaha. Tetapi kalau tingkatan-tingkatan itu setelah syariat ada kemudian ma'rifat, hakikat itu lain lagi. Kalau seseorang muslim sudah
menduduki tempat yang makrifat, apalagi hakikat. Ya mungkin yang berdoa, yang belum punya pekerjaan berdoa kepada Allah, rezeki datang dari manapun. Yang belum berjodoh, belum punya suami istri misalnya, Allah saya minta jodoh, tanpa kemana-mana jodoh datang. Jadi itu ada memang orang seperti itu. Tapi kan tidak semuanya tingkatannya. Apakah semua manusia itu setelah berdoa semua diberi rezeki yang tanpa bekerja? Bayangkan kalau kita bayangkan lah ya, kalau semua orang hanya berdoa, kemudian Allah memberi dengan cuma-cuma tanpa bekerja. Misalnya sebelum subuh dia sholat hajat atau tahajud, minta kepada Allah, minta uang diturunkan kepada dia, langsung turun semua uang kepada manusia yang berdoa. Semua manusia berdoa akhirnya semua uang datang, uang banyak, sehingga orang tidak bekerja. Orang mau beli apa, uang nggak ada orang mau jualan. Karena mengapa nggak ada orang jualan? Karena sudah pada punya uang semuanya. Nah gitu logikanya. Makanya di samping kita berdoa, kita harus bekerja. Nah, kita boleh berdoa sebanyak-banyak kepada Allah, minta apapun boleh, tapi kan Allah memberinya sesukanya Allah. Diberi sedikit, sedang, dan banyak. Sesuai dengan kemauan Allah dan kemampuan orang yang menerima. Allah sangat maha tahu. Orang ini berdoa, minta uang 1 miliar. Misalnya ya. Dan Allah memberikan uang 1 miliar. Apa nggak bingung orang ini ya? Diberi uang 1 miliar. Nggak pernah pegang uang sama sekali. Biasa semaput kan. Dan begitu. Makanya Allah itu maha tahu. Orang yang berdoa diberi rezeki jelas. Tapi seberapa rezekinya adalah kemauan Allah. Kita hanya kewajiban berdoa dan bekerja, hasilnya Allah yang menentukan. Kita bekerja apapun boleh, asalkan halal. Banting tulang misalnya, coro bahasanya. Mulai pagi ya berangkat pulang petang boleh saja. Atau bekerja hanya seenaknya boleh juga. Tapi kan Allah yang maha tahu. Nanti Allah itu maha tahu kebutuhan umatnya. Kita bayangkan tadi kalau Allah mengabulkan semua doanya manusia yang minta dalam doanya, semua diberi uang yang banyak ya. Akhirnya uang mau diberi apa, dia keluar rumah mau beli bakso misalnya ya, enggak ada jual bakso karena sudah punya uang semuanya. Makanya Allah memberi rezeki pada umatnya itu berbeda-beda. Sedikit ada yang banyak, bahkan diuji tidak diberi rezeki juga ada kan. Ujian juga supaya dia lebih keras usahanya kan begitu. Ya itu logika seperti itu. Iya Bapak ya. Terima kasih Bapak pencerahannya. Kemudian Bapak, apabila seseorang ini sudah memiliki etos kerja yang baik gitu ya. Berdoa itu juga sudah tiada hentinya seperti itu ya Bapak ya. Tapi mohon maaf ya, nasibnya ini belum beruntung seperti lainnya. Apa Bapak yang perlu dirubah oleh manusia tersebut agar usahanya ini setidaknya berhasil begitu? Apa sih yang kurang gitu Bapak ya? Apa yang harus dilakukan manusia ini? Karena etos kerjanya sudah bagus, kemudian memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini juga sudah dilakukan. Tapi kok masih saja seperti itu gitu kan? Ada ya Pak ya, entah itu usaha, entah itu pekerjaannya gitu ya Pak ya. Itu apa yang harus dirubah atau apa yang harus diperbaiki oleh manusia tersebut agar setidaknya meningkat begitu? Agar tingkat kriminalitas ini juga rendah Bapak, karena itu memicu loh Bapak memicu begitu. Memang ada kalanya orang sudah berdoa, sudah bekerja keras, tetapi hasilnya tetap kecil saja, atau bahkan tidak mendapatkan hasil juga ada loh. Nah itu kan saya kembali tadi, Allah maha tahu. Orang ini sudah berdoa, sudah bekerja, berdoanya sudah tiap malam, pekerjaan sudah pagi berangkat pulang sore, tapi oleh Allah hanya diberi sedikit rezeki, bahkan tidak sama sekali. Ini Allah maha tahu. Kalau orang ini saya beri rezeki sekarang, ya sekarang saya beri rezeki, ya ini mudaratnya apa, manfaatnya apa? Kalau saya beri rezeki misalnya dari hasil kerjanya itu hanya 100.000, dia bisa menggunakan untuk apa? Kalau saya beri orang ini, saya beri 10 juta, bahkan 1 miliar akan digunakan untuk apa? Itu Allah maha tahu kan. Kan contoh saja, sama-sama pekerjaan di satu kantor, bidang kerjanya sama, rezekinya nggak sama kok. Saya punya teman di sekolah, guru-guru semuanya. Saya dengan teman saya ABC tidak sama-sama gurunya. Sama-sama gurunya yang saya penghasilannya mungkin ya sudah cukup untuk dinafkahkan untuk saya dan lainnya. Ada juga yang merasa masih kurang, ada juga yang lebih. Nah itu kan tergantung Allah, maha tahu rezekinya. Nah yang perlu diwaspadai adalah kita harus kembali kepada introspeksi diri kita sendiri. Apa yang kurang? Saya sudah berdoa,
sudah bekerja. Adakah yang kurang dari saya? Adakah saya ini punya kesalahan kepada seseorang? Kepada orang tua saya, kepada teman saya, saudara saya, pernah saya khianati, pernah saya bully sebagainya ya, pernah saya lolos sebagainya. Itu introspeksi kepada diri kita sendiri sebaiknya. Maka Pak Allah tidak memberi rezeki kepada saya yang saya minta sesuai dengan harapan saya. Kalau semua diberi oleh Allah, kabulkan doa semuanya, tidak ada orang yang miskin, tidak ada orang yang tidak berpangkat. Saya juga bingung. Kan begitu kan? Tadi saya kembali, Allah tahu apa yang dibutuhkan oleh hambanya, oleh umatnya. Sesuai dengan porsinya ya Bapak ya. Akan bervariasi dan dunia akan indah. Kalau semuanya dikasih kaya, bingung. Apalagi dikasih miskin semuanya, malah bingung. Kan begitu. Ya Pak, terima kasih. Kemudian Bapak, apakah benar faktor agama ini dapat menjadi landasan atau memacu etos kerja? Tapi mohon Bapak jawab setelah pariwara berikut ini. Tetap dalam program acara Manage Your Mind. Masih dalam program acara Manage Your Mind, pemirsa, bersama saya Nisha Naila dan juga Bapak Muhammad Rubai ya Bapak ya, selaku Ketua FKUB Kota Wisata Batu. Ya Bapak, tadi seru sekali membahas tentang etos kerja menurut ajaran Islam yang baik dan juga benar itu seperti apa Bapak ya. Menyambung lagi pertanyaan saya, apakah benar faktor agama ini dapat menjadi landasan atau memacu yang namanya etos kerja? Bisa dijelaskan kepada pemirsa Dharma TV. Ya, terima kasih para pemirsa yang berada. Jadi landasan agama itu memang bisa dijadikan sebagai etos kerja. Seseorang yang kadar ibadah keagamanya itu baik, bagus, insya Allah etos kerjanya akan berbanding lurus dengan amalan agamanya. Nah, sehingga dia bekerja sesuai dengan ajaran agamanya, baik Islam maupun di luar Islam juga saya kira sama. Semua agama, Islam terutama dan bahkan agama yang lain mengajarkan bekerja yang sebaik-baiknya, bekerja keras dan sungguh-sungguh yang namanya etos kerja. Jadi memang sudah jelas, maka landasan agama itu sangat berhubungan dan juga berbanding lurus dengan etos kerja yang kita lakukan bersama-sama itu. Gitu. Baik, seperti apa? Kemudian Bapak, faktor-faktor yang bisa merendahkan etos kerja ini menurut ajaran Islam seperti apa? Memang ada beberapa hal yang bisa merendahkan etos kerja. Seorang yang bermalas-malasan, ya, tidak mau bekerja, kemudian seenaknya hidup, hanya minta-minta, itu tidak pernah berusaha sendiri. Ya, dia coro-coroin jaga ndoke blorok misalnya ya, itu kalau rencana itu kan itu tidak boleh sebenarnya, itu ya akan bisa menurunkan etos kerja kita. Nah, etos kerja yang semakin menurun nanti akan melemahkan diri sendiri, bahkan akan melemahkan umat beragama termasuk umat Islam. Umat Islam jangan sampai etos kerjanya rendah, menurun. Semakin lama harus semakin tinggi, tinggi supaya umat beragama tentunya termasuk terutama umat Islam menjadi umat yang unggul, umat yang bisa diandalkan oleh semua manusia, oleh semua kita, sehingga yang namanya Islam ya'lu wa la yu'ala itu akan terwujud. Islam adalah tinggi di atas yang lainnya, akan terwujud dengan salah satunya adalah etos kerja kita tadi. Baik, jadi semakin bertambahnya usia, terutama ini etos kerjanya harus semakin tinggi ya Bapak ya, jangan sampai menurun begitu ya. Kemudian adakah ciri-ciri dan bentuk etos kerja Bapak dalam Islam itu apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya seseorang yang etos kerjanya bagus, maka dia akan bekerja dengan keras, bekerja dengan sebaik-baiknya sesuai aturan dalam Islam maupun aturan dalam undang-undang negara. Kemudian di samping dia bekerja, dia juga berdoa. Dia menyandarkan semua hasil pekerjaannya kepada Allah. Ya, dia bekerja sesuai dengan kemampuannya, ya. Itu kemudian setelah bekerja dia memanjatkan doa kepada Allah supaya apa yang dikerjakan menjadi berkah. Berapapun hasilnya, yang penting barokahnya. Ya. Seperti itu, banyak kalau barokah itu lebih baik daripada sedikit yang nggak barokah, kan begitu. Betul. Ya Pak, yang penting kita mendapatkan sesuatu itu dengan cara yang benar ya Pak ya, dan akan mendapatkan. Dan yang penting barokahnya tadi. Itu sangat penting barokahnya tadi ya. Kalau
hasil pekerjaan sudah barokah, insya Allah bermanfaat untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk masyarakat, bahkan bangsa dan negara akan mendapatkan berkah dari dia bekerja yang baik tadi. Karena memang sesuatu yang berkah itu memang beda ya Bapak iya. Ya akan ke anak cucu kita begitu betul, ya Bapak ya. Kemudian Bapak apa hikmah dari adanya etos kerja? Nah, hikmahnya sebenarnya banyak sekali. Nanti akan menghasilkan pekerjaan yang baik ya. Karena prosesnya dari awal baik, hasilnya kan dari baik. Kemudian berikutnya hikmahnya akan menjadi orang yang suka bekerja keras. Bekerja keras dengan baik, kemudian akan menjadi contoh bagi orang lain, baik itu anak-anaknya, keluarganya, masyarakat sekitarnya, menjadi orang itu memang bekerja dengan sungguh-sungguh, maka hasilnya makanya dia punya harta yang banyak dengan yang halal, sehingga dia bisa membantu orang lain yang lemah di sekitar tempat tinggalnya, kan begitu. Iya, betul sekali, saya sependapat. Iya. Kemudian Bapak, bagaimana caranya sebagai manusia yang bekerja ini memiliki tingkat etos kerja yang tinggi? Iya. Bagaimana Bapak caranya? Jadi caranya kita supaya memiliki etos kerja yang tinggi itu dimulai dari diri kita sendiri. Kita harus sadar bahwa bekerja yang bagus menurut Islam itu sangat perlu. Kemudian sambil bekerja dia harus sadar bahwa dia harus menyandarkan semua pekerjaannya itu semoga hasilnya bisa barokah karena dia bekerja dengan baik tadi. Sehingga hikmah yang dihasilkan bisa untuk diri sendiri, untuk orang lain, dan untuk semua masyarakat. Dan hikmahnya kan bisa membawa nama baik, citra Islam itu semakin baik dengan bekerja yang sesuai etos kerja yang sesuai Islam tadi. Baik, luar biasa sekali Bapak. Dan terakhir Bapak, kesimpulan dan juga pesan untuk pemirsa Dhamma TV ini yang bekerja Bapak bisa diberikan 1-2 kata gitu yang bisa memotivasi kita semua. Silahkan. Ya, terima kasih para pemirsa di rumah atau dimanapun berada. Maka sampai kita pada kesimpulan bahwa etos kerja itu dapat disimpulkan bahwa yang pertama, kita sebagai manusia dan terutama sebagai umat Islam harus punya etos kerja yang baik, bekerja mulai awal yang baik, proses yang baik sehingga menghasilkan sesuatu yang baik, yang halal menurut Islam sehingga membawa berkah. Yang kedua, kita selaku umat Islam dan juga mungkin umat-umat yang lain harus mempunyai semangat dan motivasi kerja yang baik. Kemudian bekerja dengan niat yang sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga hasil yang kita peroleh itu akan bermanfaat untuk diri kita, untuk keluarga dan untuk masyarakat. Dan yang ketiga, kita harus selalu meningkatkan etos kerja kita sehingga dari hari ke hari, dari waktu ke waktu semakin lama cara kerja kita tentunya terutama bagi umat Islam akan bisa menjadi contoh bagi masyarakat dan orang lain sehingga Islam bisa terjunjung tinggi, Islam ya'lu wa yu'ala tadi terwujud dengan etos kerja kita yang baik. Itu terima kasih. Iya Bapak, terima kasih Bapak atas pencerahannya, matur nuwun ya Bapak ya sudah berkenan hadir di studio Dhamma TV dan juga memberikan motivasi bagi kita semua, terutama pemirsa Dhamma TV yang menyaksikan acara Manage Your Mind di kesempatan kali ini. Terima kasih Bapak atas waktunya. Saya mengucapkan semoga Bapak sehat selalu ya Bapak ya. Dan insya Allah silaturahmi kita tetap terus terjaga ya Bapak ya. Terima kasih. Baik pemirsa, usai sudah 1 jam kebersamaan kita dalam program acara Manage Your Mind. Dan tetap saksikan terus program acara Manage Your Mind di episode mendatang. Akhir kata, saya Nisha Naila beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dhamma TV selalu damai di hati. Sampai jumpa.